Hari itu, tubuhku terasa begitu lemah. Kaki ini seperti kehilangan tenaga, dan napas terasa sesak setiap kali aku mencoba bergerak. Dokter bilang, penyakit di paru-paruku sudah masuk tahap yang harus benar-benar dijaga. Tapi, entah kenapa, sakit di tubuhku tidak sepedih yang kurasakan di dalam hati. Aku duduk di kursi rotan di teras rumah, memandangi halaman yang dulu selalu ramai oleh suara tawa anak-anakku. Kini, halaman itu sunyi. Hanya suara ayam tetangga dan desir angin sore yang menemaniku. "Bu, jangan duduk di situ, nanti masuk angin lagi." Suara itu terdengar dari dalam rumah. Nada bicaranya tegas, cepat, seperti perintah. Itu suara anakku. Anak lelaki satu-satunya yang dulu selalu memanggilku Bunda dengan lembut, kini memanggil Bu, seperti aku hanyalah orang biasa, bukan lagi ibunya yang pernah menggendongnya ketika demam, atau menemaninya di malam-malam panjang saat dia takut tidur sendiri. Aku hanya mengangguk pelan, lalu bangkit dengan tertatih, mencoba menuruti ucapannya. Tapi saat aku masuk ke dalam rumah, dia sudah berdiri sambil melipat tangan di dada. "Bu, tolong jangan bandel. Dokter sudah bilang jangan sering keluar. Kalau nanti makin parah, aku yang repot." Kata repot itu, rasanya seperti duri yang menusuk hatiku. Aku tahu dia tidak berniat menyakitiku. Mungkin maksudnya agar aku menjaga kesehatan. Tapi, mengapa nadanya seperti itu? Mengapa rasanya seperti aku hanyalah beban yang mengganggu hidupnya? Aku ingin menjawab, ingin berkata bahwa aku hanya ingin menghirup udara sore sebentar. Tapi suaraku tercekat. Bukan karena sakit di paru-paru, tapi karena takut mendengar nada suaranya lagi. Sejak aku sakit, anakku ini berubah. Dia yang dulu selalu tersenyum setiap melihatku, kini sering terlihat tergesa-gesa, seperti waktu untukku sangat terbatas. Dia berbicara dengan singkat, sering memberi perintah, kadang membentak. Aku mencoba memaklumi, mungkin dia lelah. Dia punya pekerjaan, punya keluarga kecil, punya beban sendiri. Tapi di malam hari, ketika aku terbaring sendiri di kamar, aku selalu teringat masa-masa dulu. Saat aku masih kuat, aku tak pernah hitung-hitungan tenaga untuknya. Aku masih ingat, waktu dia kecil, hujan deras turun dan sekolahnya tetap masuk. Jalanan becek, tapi aku tetap mengantarnya dengan sepeda butut. Saat dia sakit demam tinggi, aku berjaga 3 malam tanpa tidur. Ketika dia butuh uang untuk study tour, aku rela menjahit sampai larut malam demi membayar biayanya. Semua itu kulakukan dengan hati yang penuh. Bukan karena aku ingin balas budi di masa tua, tapi karena dia adalah darah dagingku, anak yang Tuhan titipkan padaku. Kini, saat aku sakit, aku hanya ingin sedikit kelembutan. Tapi kelembutan itu seperti menghilang. Yang tersisa hanyalah suara perintah, ucapan singkat, dan tatapan yang sering terasa dingin. Sore itu, aku duduk di ranjang sambil memandangi foto lamanya yang tergantung di dinding. Dia tersenyum lebar, giginya ompong, tangannya memegang es krim. Itu foto waktu dia masih kelas 2 SD. Dulu, dia sering bilang, "Bunda, nanti kalau aku sudah kerja, aku mau beliin Bunda rumah yang besar biar Bunda bahagia." Aku tersenyum pahit. Rumah ini memang besar, tapi kosong. Kosong dari tawa, kosong dari kehangatan. Aku tinggal di sini bersamanya, tapi entah mengapa, hatiku merasa seperti orang asing. Malamnya, saat aku batuk cukup keras, dia datang dengan wajah kesal. "Bu, obatnya sudah diminum belum? Kalau belum, nanti makin parah lagi. Jangan bikin repot orang." Aku terdiam. Ucapan itu menusuk lagi. Kalimat, "Jangan bikin repot orang." Bukankah dia itu anakku? Bukankah dulu aku tak pernah merasa repot walau harus membersihkan muntahnya ketika dia sakit?
Bukankah dulu aku justru merasa beruntung bisa merawatnya? Mataku terasa panas. Aku menunduk, pura-pura mencari tisu di meja agar dia tidak melihat air mataku yang mulai jatuh. Aku ingin berkata, "Nak, yang membuatku sakit bukan paru-paruku. Yang membuatku sakit adalah ucapanmu." Tapi kata-kata itu tertelan lagi di kerongkongan. Aku tahu, mungkin dia tak menyadari betapa sakitnya hatiku. Mungkin dia merasa yang dia lakukan adalah wajar. Mungkin, di pikirannya, semua ini demi kebaikanku. Tapi sebagai seorang ibu, aku rindu diperlakukan seperti dulu. Aku rindu sentuhan tangannya di pundakku, rindu panggilannya yang lembut, rindu tatapannya yang penuh kasih. Tapi rindu itu hanya rindu. Kini, yang kudengar hanyalah nada bicara seperti atasan kepada bawahan. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berdoa pelan, agar Tuhan mengampuni anakku. Dan jika umurku sudah dekat, aku ingin anakku sadar bahwa yang aku butuhkan saat ini adalah kasih sayang, bukan bentakan. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata itu jatuh ke bantal. Kadang, ketika aku terbaring lemah seperti ini, pikiranku melayang jauh ke masa lalu. Ke masa ketika aku masih kuat, dan anakku masih kecil, penuh tawa dan pelukan. Waktu itu, hidup kami jauh dari kata berkecukupan. Aku bekerja sebagai penjual gorengan keliling, mendorong gerobak dari satu kampung ke kampung lain. Ayahnya pergi sejak anakku berusia 4 tahun, meninggalkan kami dengan alasan yang tak pernah jelas. Sejak saat itu, akulah ayah sekaligus ibu untuknya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku sudah menyiapkan adonan pisang goreng dan bakwan. Tanganku sering pecah-pecah terkena minyak panas, tapi tak pernah kupedulikan. Yang penting, anakku bisa sarapan sebelum berangkat sekolah. Aku akan menyuapkan nasi goreng sederhana sambil berkata, "Ayo nak, makan yang banyak biar sehat. Nanti di sekolah jangan jajan sembarangan ya." Dia akan mengangguk sambil tersenyum, mulutnya penuh nasi. Senyum itu dulu menjadi kekuatanku setiap hari. Uang hasil berjualan tak seberapa, tapi selalu kucoba sisihkan sedikit demi sedikit untuk kebutuhan sekolahnya. Aku ingat, saat dia masuk SMP, dia minta sepatu baru. Uangku tak cukup, jadi aku rela menambah jam jualan sampai larut malam. Malam itu hujan deras, tubuhku menggigil, tapi dalam pikiranku hanya ada satu hal. Bagaimana caranya anakku bisa tersenyum ketika mengenakan sepatu barunya nanti? Dan ketika akhirnya aku bisa membelinya, wajahnya bersinar. "Bunda, makasih ya. Nanti kalau aku sudah besar dan kerja, aku mau beliin bunda sepatu yang banyak," katanya sambil memeluk urat. Aku tertawa waktu itu, tapi diam-diam air mataku mengalir. Bukan karena harga sepatu itu mahal, tapi karena aku merasa semua lelahku terbayar. Masa SMA-nya pun penuh perjuangan. Dia pintar, tapi biaya sekolah terus naik. Aku mulai menerima pekerjaan menjahit pakaian di rumah tetangga, kadang sampai dini hari. Punggungku sering pegal, mataku perih, tapi aku tetap menjahit. Aku tak ingin dia putus sekolah. Suatu hari, dia bilang ingin ikut lomba sains di luar kota. Biayanya lumayan besar, termasuk ongkos bus dan uang saku. Aku sempat ragu, tapi dia menatapku dengan mata berbinar. "Bunda, aku janji, aku akan pulang bawa piala." Dan benar saja, dia pulang dengan piala kecil di tangannya. Dia langsung memelukku sambil berkata, "Bunda, ini buat bunda. Kalau bukan karena bunda, aku nggak akan bisa ikut lomba ini." Hatiku saat itu serasa meledak oleh kebahagiaan. Bertahun-tahun aku hidup dengan tujuan sederhana, melihatnya tumbuh bahagia. Aku tak pernah menghitung berapa banyak tenaga, waktu, dan uang yang kukorbankan. Semua kulakukan dengan hati yang lapang.
Aku bahkan masih ingat hari kelulusannya. Dia berdiri di atas panggung dengan toga hitam, mencari-cari wajahku di antara kerumunan. Ketika pandangan kami bertemu, dia tersenyum lebar sambil mengangkat ijazahnya. Setelah acara selesai, dia langsung memelukku. "Bunda, nanti kalau aku sudah kerja, aku mau bawa Bunda jalan-jalan. Bunda nggak boleh capek-capek lagi." Kalimat itu menempel di hatiku. Aku percaya, masa depan kami akan penuh kehangatan. Aku membayangkan hari tua di mana aku duduk di beranda rumah, dikelilingi cucu, sementara dia duduk di sampingku, mengajak bercakap sambil menyeruput teh hangat. Tapi semua itu hanya bayangan, karena kenyataan yang kutemui di masa sekarang begitu berbeda. Sekarang, ketika aku sakit dan tubuhku lemah, kata-kata manis itu menguap entah kemana. Yang tersisa hanyalah ucapan dingin, nada tinggi, dan tatapan yang kadang membuatku merasa kecil, bahkan di hadapan anakku sendiri. Sore tadi, ketika aku mencoba bercerita tentang masa lalu, tentang saat aku menjahit baju hingga larut malam, dia hanya menjawab singkat, "Udah Bu, jangan cerita yang sedih-sedih terus. Fokus sembuh aja." Dia tak tahu, bercerita adalah caraku mengusir sepi. Dia tak tahu, kenangan-kenangan itu yang membuatku merasa masih berarti. Tapi sepertinya, dia memang sudah tak mau mendengar. Pagi ini, aku terbangun dengan tubuh yang semakin lemah. Batukku tak lagi sekadar batuk biasa. Ada rasa nyeri yang menjalar di dada setiap kali aku menarik napas. Cahaya matahari masuk melalui celah gorden, tapi aku tak merasa hangat. Aku mencoba bangun dari ranjang untuk mengambil segelas air di dapur. Langkahku pelan, tapi setiap gerakan seperti menuntut tenaga yang besar. Baru beberapa langkah, terdengar suara dari belakang. "Bu, ngapain jalan-jalan pagi-pagi? Mau jatuh lagi?" Suara anakku, keras, menusuk telingaku. Aku terdiam, memandangnya sebentar. "Bunda cuma mau ambil air," jawabku pelan. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Kalau mau minum bilang Bu. Jangan bikin repot. Nanti kalau jatuh lagi, siapa yang ngangkat?" Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadaku. Siapa yang ngangkat? Bukankah dulu aku yang selalu menggendongnya ketika dia jatuh, tanpa pernah berpikir itu merepotkan? Aku mencoba tersenyum tipis. "Maaf nak, Bunda nggak mau nyusahin," ucapku sambil kembali duduk di tepi ranjang. Dia mengambilkan air putih, lalu meletakkannya di meja kecil di samping ranjang tanpa menatapku lama. "Udah, ayo minum Bu. Habis itu istirahat. Aku mau kerja." Kemudian dia pergi, pintu kamar tertutup sedikit keras di belakangnya. Keheningan kembali mengisi ruangan. Aku memandangi segelas air itu, lalu meneguknya perlahan. Rasanya hambar, sama seperti suasana rumah ini. Siang harinya, aku mencoba menghibur diriku sendiri dengan merapikan lemari baju. Tiba-tiba anakku pulang lebih awal dari biasanya. Saat melihatku berdiri di dekat lemari, dia langsung memarahi. Suaranya meninggi, membentakku dengan keras. Hatiku seperti diremas. Aku merasa seperti anak kecil yang sedang dimarahi orang tuanya, padahal akulah ibunya. Aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa aku hanya ingin berguna, hanya ingin rumah ini rapi seperti dulu. Tapi suaraku tercekat. Dia berbalik, masuk ke kamarnya sambil menggerutu. Lagi-lagi aku mendengar potongan kata-kata yang membuat dadaku sesak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku memeluk bantal erat-erat, berharap suara itu hilang. Aku tak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Merasa menjadi beban, merasa tak diinginkan di rumah anakku sendiri. Aku berbaring sambil memandangi langit-langit. Dalam hati, aku berbisik, "Anakku,
Bukan luka di tubuhku yang paling menyakitkan, tapi ucapanmu. Kata-katamu menusuk lebih dalam dari penyakit apapun yang kumiliki. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan sepi. Tubuhku makin melemah. Nafasku sering tersengal, dan batukku makin dalam. Kadang aku terbangun tengah malam karena dada terasa sesak. Aku ingin mengetuk pintu kamarnya, ingin minta tolong. Tapi bayangan suaranya yang ketus membuatku mengurungkan niat. Beberapa hari kemudian, anakku pulang dengan wajah lelah. Dia menaruh tas di sofa, lalu langsung ke dapur. Aku ingin menyapanya, tapi sebelum sempat bicara, dia berkata tanpa menoleh, "Bu, tolong kalau mau minum obat, jangan nunggu aku nyuruh. Jangan bikin aku bolak-balik ngingetin." Aku terdiam. Kata-kata itu membuatku merasa seperti orang yang tak bisa berpikir sendiri, seperti anak kecil yang bandel. Padahal aku hanya kadang lupa karena tidur siang terlalu lama. Hari demi hari, aku mulai jarang bicara. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tak tahu harus berkata apa tanpa memicu nada tinggi darinya. Aku mulai merasa, mungkin memang lebih baik aku diam saja. Suatu malam, aku terbangun karena dada terasa sangat nyeri. Nafasku terhenti sebentar, lalu terengah. Aku ingin memanggilnya, tapi suaraku nyaris tak keluar. Dengan sisa tenaga, aku mencoba mengetuk dinding tipis yang memisahkan kamarku dan ruang tamu. Tak ada jawaban. Aku menunggu. Mungkin dia akan masuk untuk memeriksa. Tapi menit demi menit berlalu, yang kudengar hanya suara TV dari kamarnya. Di saat itu, aku menyadari bahwa aku sendirian. Air mata menetes. Bukan karena nyeri di dadaku, tapi karena aku tahu, yang kutunggu malam ini mungkin tak akan datang. Aku memandang ke langit-langit, berbisik lirih, "Ya Tuhan, jika memang waktuku sudah dekat, aku mohon, buatlah anakku mengerti, meski hanya setelah aku tiada." Pagi itu, udara terasa dingin menusuk tulang. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Dada kiriku seperti ditusuk jarum, dan pandanganku sedikit berkunang. Aku mencoba bangun dari ranjang, tapi tubuhku terlalu lemah. Aku memanggil pelan, tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi berkali-kali dengan sedikit lebih keras, tetapi masih hening. Dari celah pintu, aku melihat cahaya televisi di ruang tengah. Mungkin dia sedang sarapan atau bersiap kerja. Aku ingin memanggil lebih keras, tapi tenggorokanku kering, dan suara itu tak mau keluar. Dengan susah payah, aku duduk di tepi ranjang, mencoba meraih gelas air di meja kecil. Tanganku gemetar. Gelas itu hampir jatuh, tapi aku berhasil menahannya. Airnya tumpah sedikit di punggung tanganku. Dingin. Tiba-tiba batukku pecah. Batuk panjang, dalam, hingga terasa darah naik ke tenggorokan. Aku menutup mulut dengan tangan, dan ketika kulihat, ada bercak merah. Suara langkah kaki terdengar. Pintu kamarku terbuka, dan anakku masuk dengan wajah panik. "Bu, astaga, kenapa nggak bilang dari tadi?" katanya sambil mengambil tisu. Aku tersenyum samar. "Bunda nggak mau bikin kamu repot." Suaraku nyaris tak terdengar. Dia membantuku berbaring kembali, tapi wajahnya tetap tegang. "Aku udah bilang kalau sakitnya kambuh." Langsung bilang, "Jangan diam aja." Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit kelembutan di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah kecemasan bercampur nada kesal. Aku ingin mengatakan banyak hal. Tentang bagaimana kata-katanya selama ini melukaiku lebih dalam dari sakit di tubuhku. Tentang rindu yang tak pernah terbalas. Tentang kenangan masa lalu yang tak akan kembali. Tapi aku tahu, waktuku mungkin sudah habis. Tanganku terangkat pelan, menyentuh pipinya. Dia tampak terkejut, karena sudah lama aku tak melakukannya. "Nak," bisikku,
Maaf kalau Bunda merepotkan. Maaf kalau Bunda bandel. Air mataku jatuh, tapi aku tersenyum. Bunda cuma kangen kamu yang dulu. Sebelum dia sempat menjawab, napasku tercekat. Sesak itu datang seperti gelombang besar. Aku menarik napas panjang, tapi paru-paruku seperti terkunci. Pandanganku kabur. Suara anakku terdengar jauh, meski dia berteriak histeris. Tanganku terlepas dari pipinya, jatuh lemah di samping tubuhku. Aku tidak lagi merasakan sakit di dada. Tidak ada lagi sesak. Yang tersisa hanya ketenangan dan doa terakhir di hatiku. Ya Tuhan, jaga anakku. Meskipun dia sering menyakitiku, aku tetap mencintainya. Ampuni dia, seperti aku mengampuninya. Lalu semuanya gelap. Di hari pemakamanku, tetangga-tetangga datang. Mereka berbisik-bisik, mengatakan betapa sayangnya aku pada anakku semasa hidup. Anakku duduk di samping pusara, menunduk, matanya merah. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Tapi aku tahu, mungkin dia baru mengerti arti kehilangan, ketika kehilangan itu benar-benar datang. Dan jika dia akhirnya menyadari semua ucapannya dulu, mungkin sudah terlambat untuk memelukku lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.